Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas LKM 6 mata kuliah data mining. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dahulu. Saya Gansa Betana Delva dengan NIM 222410101030 kelas A program studi sistem informasi. Jadi mungkin langsung ke soalan yang pertama ya. Jadi ulangi langkah pada kelas praktikum untuk data set start dan adult masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Baik, yang pertama itu kita melakukan import apa-apa saja yang kita perlukan dalam pemrosesan data. Di sini ada import pandas, kemudian matplotlib, kemudian Gburn, ada juga from ini importan juga dari Sequent atau SFS, kemudian akurasi score, label insonder, kemudian trend split, kemudian ada eh, import Gaussian NB sebagai itu dari Nightbase ini. Kemudian langsung ke kodenya. Jadi untuk ini seperti biasa kita membaca dan mengambil dataset dari stars CSV. Kemudian ada star stroke ini digunakan untuk menghapus kolom unnamed 0 dari data frame stars. Digunakan dalam kolom indeks yang tadi ya unnamed tidak bernama. Kemudian ada label encoding atau encoder ini. Nah, ini digunakan sebagai pengkodean nilai kategori dalam kolom star kategori untuk menjadi bilangan bulat sehingga nanti mudah untuk menghitungannya. Kemudian juga untuk membantu dalam mempersiapkan target dalam pemodelan. Kemudian ada ini input star stroke ini digunakan input dan juga target ini digunakan dalam memisahkan. Jadi untuk input ini memisahkan. Kemudian juga disimpan dalam target yaitu eh, variabel star kategori. Kemudian input info ini digunakan untuk mencetak informasi dalam data frame seperti baris, kemudian jumlah kolom, serta tipe data dalam setiap kolom. Kemudian ini model Gaussian, ya ini adalah inisialisasi dari membuat objek model Gaussian Naive Bayes untuk digunakan dalam pemodelan ini. Kemudian yang pertama X-train sampai sini ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih yaitu ada X-train 1, Y-train 1, kemudian di data test yaitu ada X-test 1, kemudian Y-test 1. Nah, split ini digunakan tadi sebagai pemisahan dalam dataset. Kemudian ada pelatihannya. Jadi untuk pelatihannya ada di model. Model ini digunakan ya sebagai data latih, kemudian akurasinya juga diukur menggunakan data ujinya tadi. Dan 20%, 30%, 40% itu sebenarnya adalah pengimplementasian dari 0,2, 0,3, serta 0,4. Jadi ini menyesuaikan dengan apa yang ada di soal, di mana tadi perbandingannya ada 0,2, 0,3, serta 0,4. Ya, untuk kode pengujiannya sama, untuk 30 dan 40% hanya beda di 0,3 dan 0,4. Kemudian langkah terakhir ya kita print hasil akurasinya. Akurasi pertama yaitu akurasi 20%, kemudian akurasi keduanya yang 30%, serta akurasi ketiganya yang 40%. Ini untuk hasil akurasi dari eh, dataset star kategori, di mana yang 20% itu 0,875, kemudian 30%-nya
0,816, kemudian yang 40% 0,85. Kemudian eh, selanjutnya sama ya. Namun ini kita uji lewat eh, adult.csv. Oke, jadi untuk adult ini baik. Jadi untuk yang selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, kita ngolah data yaitu dalam dataset adult.csv. Jadi untuk Damis, BDG Damis ini digunakan dalam membaca file CSV dan memuatnya dalam data frame adult menggunakan fungsi read CSV. Kemudian Damis PDGet ini digunakan untuk membuat variabel dummy untuk kolom race menggunakan fungsi getDamis dari Pandas. Ini sebenarnya digunakan dalam pemisahan kategori dalam kolom race tadi. Kemudian ada adult PD concat ini digunakan dalam menggabungkan data frame adult dengan data frame dummy yang baru saja dibuat dalam dummies tadi. Kemudian ada ini adult drop, ini adalah variabel isinya. Ini digunakan untuk menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan dari data frame adult. Kolom-kolom tersebut ya termasuknya disebutkan ini FNL, WGT, kemudian education, race, capital case, dan seterusnya. Kemudian ada adult columns di sini eh, digunakan dalam daftar nama kolom yang akan diproses. Kemudian for call ini digunakan dalam looping setiap kolom dalam adult columns diambil satu persatu, kemudian diubah menjadi nilai numerik menggunakan label deconsidering. Kemudian input adult drop digunakan dalam pemisahan data frame input menghapus kolom blank dari data frame adult. Kemudian target yang digunakan dalam data frame adult yang merupakan variabel target untuk diprediksi. Kemudian ini model yang digunakan dalam pemodelan di mana kita menggunakan Gaussian NB dan Benny Bayes. Kemudian yang di bawah ini sama seperti yang di atas, di mana kita akan mengambil data untuk diuji dalam uh, perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, dan kemudian hasilnya kita print dalam print hasil akurasi. Dan ini untuk hasil dataset adult dengan target race break akurasi 20%-nya atau 0,2 sebesar 0,89, kemudian akurasi di tingkat 0,3 dan 0,89, beda di belakang koma lagi ya nanti. Kemudian hasil akurasi dengan 0,4 juga 0,892. Kemudian soalan yang kedua, jadi untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 2. Dimulai dari start CSV dalam pembacaan dataset start CSV, kemudian ada start drop. Ini digunakan sebagai penghapusan kolom dengan unnamed atau tidak mempunyai nama dalam data frame stars. Kemudian ada label insorter digunakan dalam pengkodean label kategori menjadi angka menggunakan metode fit transform.
Kemudian ada input stars drop, kemudian juga ada target stars. Jadi untuk input ini berisi fitur-fitur dari kolom-kolom, kecuali star kategori. Kemudian dari target ini berisi label dari kategorinya. Kemudian model Gaussian NB atau Night Bayes digunakan dalam pembuatan objek model Gaussian Night Bayes. Kemudian ini runtutan SFS di mana SFS sendiri itu adalah sequential feature selector untuk melakukan seleksi fitur secara berurutan atau features ini menentukan tentang jumlah fitur yang akan dipilih. Kemudian forward through ini menandakan fitur tersebut dilakukan secara maju. Kemudian ada floating false menandakan fitur yang ditambahkan atau dihapus setelah selesai dieksekusi. Kemudian ada scoring akurasi menunjukkan matrik evaluasi yang digunakan dalam akurasi. Kemudian yang terakhir ada CV5-nya. Ini adalah penunjukan lipatan dalam validasi silang. Kemudian ada SFS Speed Input Target, ya tadi melatih SFS tadi atau Sequential Feature Selector menggunakan data input. Kemudian ada Selector Feature List, ini digunakan dalam pengambilan nama fitur terpilih dalam proses seleksi tadi. Kemudian ada model fit input bla 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 bla, digunakan sebagai model pelatihan live based menggunakan fitur-fitur yang dipilih. Kemudian akurasi skor, ini akurasi skor digunakan dalam menghitung akurasi model menggunakan fitur-fitur terpilih juga. Kemudian ada print selected dan juga print akurasi digunakan dalam proses pencetakan. Kemudian ada input drop temperatur, ini digunakan dalam menghapus kolom temperatur K dan juga luminosity atau L garis miring LO dari data frame. Kemudian ini adalah pemodelan Gaussian Light serta ini adalah eh, model uji, model latih serta model uji pada masing-masing variabel 0,2, 0,3 dan juga 0,4. Dan langkah terakhir adalah kita mengeprint atau mencetak hasil akurasinya. Kemudian untuk yang bawahnya itu sama, namun digunakan dalam pelatihan data adult CSV. Jadi secara garis besar semuanya sama. Oke, lanjut saja ya karena ini sudah sama. Ini jadi untuk data set stars, ini digunakan tadi udah radius RO, kemudian absolute magnitude atau MV dengan akurasi 1 atau cara tidak langsung 100% ya. Kemudian untuk akurasi di tingkat 0,2-nya juga 100%. Akurasi di tingkat 0,3 itu 98%, hampir 100%. Kemudian ini juga 100%. Kemudian untuk dataset adult ini secara tidak langsung akurasinya agak di bawah dari dataset stars menggunakan fitur X, akurasinya secara keseluruhan itu 0,9 atau 90%. Kemudian data tes akurasi di 0,2 itu 0,9 atau 90%, kemudian di tingkat 0,3 90% juga, dan 0,4 juga 90%. Mungkin kita lanjut ke hasil dan analisis data. Jadi saya bedakan menjadi dua, yaitu untuk dataset star dan dataset adult. Jadi untuk dataset star, fitur yang dipilih pada dataset ini menggunakan SFS untuk memilih fitur terbaik untuk model. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur yang dipilih adalah radius atau RRO dan absolute magnitude atau MV. Kemudian untuk akurasi model, menggunakan fitur yang dipilih, akurasi model yang dihasilkan adalah sangat tinggi, mencapai 100% untuk beberapa percobaan dan tidak jauh dari itu untuk percobaan lainnya. Kata-kata tidak jauh untuk itu sebenarnya mengarah ke 0,98, jadi kan mendekati 100%. Kemudian untuk analisa tambahan, tidak ada analisis tambahan yang dilakukan terhadap data tersebut seperti visualisasi atau evaluasi. Dan performa modelnya pada dataset star, model NP atau Netbase bekerja sangat baik dengan akurasi yang sangat tinggi. Namun
Ini juga bisa menjadi indikasi overfitting terutama dengan akurasi 100% pada beberapa percobaan. Kemudian pada dataset adult, fitur yang dipilih kita menggunakan SFS untuk memilih fitur terbaik, sementara fitur yang dipilih adalah X. Kemudian akurasi model, jadi untuk akurasi model di dataset adult ini rentangnya kisaran 90% hingga 91%, tergantung pada ukuran tes yang berbeda. Kemudian untuk analisis tambahnya, tidak ada juga visualisasi dan evaluasi menggunakan metrik lainnya selain akurasi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk performa model di pada dataset adult, meskipun akurasinya masih tinggi, namun performanya tidak sebaik yang pada dataset star. Karena dataset star mayoritas akurasinya 100%. Kemudian ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas yang lebih tinggi dari data dan kurangnya fitur yang dapat memprediksi dengan baik. Kemudian model Gaussian Labase menunjukkan performa yang cukup baik pada kedua dataset dengan akurasi tinggi. Pada dataset stars, model mencapai akurasi 100% dengan fitur terpilih, namun hal ini juga menunjukkan kemungkinan overfitting karena akurasinya sangat tinggi tadi. Kemudian untuk dataset start kita tahu bahwa model yang dihasilkan ya cukup memuaskan dalam rentang akurasi 90%. Kemudian untuk dataset start, fitur yang dipilih itu pakai RRO dan absolute magnitude atau MV. Sementara untuk adult kita pakai fitur X yang dipilih. Kemudian untuk pre-processing datanya, seperti pengkodean label dan penghapusan fitur yang tidak relevan dilakukan sebelum pemodelan. Meskipun seperti penanganan data yang hilang atau normalisasi, meskipun model Gaussian Labase memberikan hasil yang baik pada kedua dataset, perlu diingat bahwa penggunaan tergantung pada asumsi dasar dari algoritma tersebut seperti independensi fitur. Kemudian untuk peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan dengan eksplorasi menggunakan metode-metode lain yang tersedia eh, seperti ensemble method, kemudian ada neural networks, serta evaluasi lebih lanjut terhadap kualitas data dan pemilihan fitur. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan dari tugas LKM 6, mata kuliah data mining kelas A. Eh, Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.